Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Salam Patunggilan. Pada saat ini kita akan bersama-sama memasuki kebaktian Jumat Keluarga Bati GKJW Sukoanyar dalam rangka masa Prapaskah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyiapkan hati kita, bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kebaktian keluarga pada malam hari ini bersama-sama kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, dengan hati yang penuh sukacita, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima pewartaan sabda firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu bersama dengan seluruh anggota keluarga kami dan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami hendak bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab telah kami lakukan dengan baik, dan kami percaya bahwa kekuatan kemampuan itu semuanya berasal dari Padamu. Pada saat ini bersama dengan keluarga kami juga hendak merendahkan hati dan diri kami. Kami hendak mengakui segala dosa dan kesalahan
yang kami lakukan pada hari ini. Kami telah berusaha sebaik mungkin Tuhan untuk hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi rupa-rupanya masih banyak sekali tindak tanduk kami, perkataan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengaku segala dosa dan kelemahan kami dan memohon belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian keluarga pada sore hari ini, kami juga hendak bersama-sama menggumulkan sebagian dari sabda firman Tuhan, karena kami merasa bahwa sabda firman-Mu adalah penuntun bagi kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, ketika kami menjalani masa Prapaskah, mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk kami sungguh-sungguh memahami, menata hati kami, memahami maksud dan kehendak Tuhan, agar kami bisa menghidupinya di dalam hari-hari kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini sabda firman Tuhan yang akan kita baca gumulkan bersama-sama diambil dari Kisah Para Rasul bab yang ke-7, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-42. Yang demikian dinyatakan, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembilan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kabar panjenengan semua? Bagaimana dengan laku tirakat yang kita alami beberapa waktu ini ketika kita memasuki masa Prapaskah? Apakah semuanya berjalan lancar? Atau kita masih membutuhkan usaha yang keras untuk menekan kemarahan kita, menekan hawa nafsu kita, untuk menyisihkan sedikit dari uang belanja kita sehari-hari? Semuanya boleh terjadi, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk hidup yang lebih baik.
Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kesaksian sabda firman Tuhan pada petang hari ini? Satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa kedegilan hati kita membuat Allah memalingkan mukanya dari kehidupan kita. Bagaimana tidak? Kita bersama-sama telah mendengar melalui apa yang diperkatakan oleh Stefanus, bagaimana bangsa Israel yang hidup dipimpin oleh seseorang yang bernama Musa pada masa yang lalu, ketika mereka bersama-sama seluruh jemaah Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak dapat mensyukuri keberadaan Musa, orang yang telah dipilih Tuhan itu sebagai pemimpin mereka. Apa yang ditulis oleh Lukas di dalam kitabnya, yaitu kitab Kisah Para Rasul, menunjukkan kepada kita semuanya betapa berjasanya, betapa besarnya sosok Musa bagi kehidupan bangsa Israel. Panjenengan semua tentu tahu, Musa adalah pemimpin bangsa Israel untuk mereka dapat keluar dari tanah Mesir. Lebih dari itu, panjenengan semua juga tahu bahwa Musa adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Musalah yang menerima perintah untuk membebaskan bangsa Israel. Musalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi perantara bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Bangsa Israel tidak menerima dan mensyukuri atas keberadaan Musa. Dan itulah Bapak Ibu yang menjadikan Tuhan Allah berpaling dari kehidupan mereka. Kitab suci mengatakan, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, sama seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedegilan hati membuat Tuhan Allah berpaling dari kehidupan manusia. Lantas bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita berada pada posisi sama seperti bangsa Israel, memiliki hati yang begitu degil? Karya rencana Allah memang kita tidak pernah mengetahuinya, tetapi menolak karya dan rencana Allah menjadikan Tuhan Allah tidak memperhatikan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya ada satu jalan agar kita bersama-sama tidak mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Memiliki kerendahan hati untuk menerima, memahami, dan menghayati karya dan rencana Tuhan Allah, menjadikan kita sebagai umat Allah yang senantiasa memperoleh belas kasihan Tuhan Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama belajar. Marilah kita memiliki kerendahan hati agar supaya kita tidak degil hati dan kita merasakan karya dan rencana Tuhan
di dalam kehidupan kita. Sulit untuk memiliki kerendahan hati? Ya, memang. Tetapi saat ini kita diminta untuk memiliki kerendahan hati. Selamat melanjutkan masa Prapaskah. Milikilah kerendahan hati di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di awal masa Prapaskah ini, kita masih tetap dihimbau untuk melakukan program Celengan Paskah. Melalui apa yang telah kita sisihkan setiap harinya dari uang belanja kita, mari kita masukkan amplop sesuai dengan minggu Prapaskah yang ada. Dan pada saat ini, mulai dari hari Rabu sampai hari Kamis minggu depan, kita akan mengumpulkan celengan Paskah, dan itu akan diaturkan sebagai persembahan pada hari Jumat tanggal 11 Maret. Untuk itu, tetap setialah di dalam disiplin rohani yang telah kita programkan bersama-sama. Tuhan membersamai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyambut renungan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan menyanyikan kidung nomor 362. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dekatkanlah pada kaki salibmu, raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyatukan hati kita menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukanlah setiap kami untuk memiliki kerendahan hati, menghayati dan memahami akan karya dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkanlah kehidupan kami sama seperti orang Israel. Engkau telah menyatakan kuasa karya-Mu melalui keberadaan Musa, sang pemimpin agung itu di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak pernah menyadari dan mensyukurinya. Malahan mereka mendegilkan hati mereka dan meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, bila mana di dalam hari-hari kami masih memiliki kedegilan hati, kami memohonkan pengampunan daripada-Mu. Janganlah Engkau memalingkan muka dari kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi beroleh perhatian Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Melainkan kiranya Engkau senantiasa menunjukkan muka, perhatian, dan berkat-Mu kepada kehidupan kami. Sungguh beruntung kami sebagai umat Tuhan yang senantiasa memperoleh perhatian, kasih, dan rahmat Tuhan.
Pada petang hari ini kami bersama-sama berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka, menyatakan berkat kesembuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan keluarga kami masing-masing di tengah-tengah pandemi yang ada. Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan menjadikan kami sebagai agen perubahan, agar supaya melalui kehidupan kami, pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bumi kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan. Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi kami, dan Tuhan senantiasa mencurahkan berkat kecukupan bagi kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Anak kami yang bersekolah, Tuhan memberikan semangat dan kebijaksanaan. Para orang tua kami di usia senja dengan badan yang lemah, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan dan imannya. Kami juga hendak berdoa untuk patunggilan kami, Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Sukoanyar. Tuhan merengkuh patunggilan kami dengan kasih Tuhan, sehingga patunggilan kami sungguh-sungguh menjadi jalan berkat Tuhan bagi sesama kami, terkhusus di desa Wirotaman Dusun Sukoanyar ini Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat yang bertugas, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam masa pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang kendali. Para pemimpin kami, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami, dan pada akhirnya nanti kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai kami di dalam tidur malam kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita. Giatlah di dalam doa, giatlah di dalam dharma, giatlah di dalam kebaikan, dan juga giatlah di dalam persekutuan. Marilah kita memiliki kerendahan hati, agar supaya kita dimampukan untuk merasakan, memahami, dan menghayati karya dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa membersamai kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa membersamai panjenengan semua, memampukan panjenengan untuk mengupayakan kehidupan iman yang seturut dengan kehendak Tuhan, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat malam dan salam patunggilan.